adalah surat Kristus. Dulu waktu kita masih muda, nanti yang ketawa pasti satu server dengan saya. Waktu muda dulu kan sering tulis-tulis surat. Kalau anak-anak sekarang nggak pernah lagi tulis surat ya. Sekarang sudah ada yang lebih canggih. Tapi kalau dulu tulis surat, sekarang tunggu balasannya 1 minggu paling cepat. Sudah ada lagi yang kilat 3 hari. Sudah ada lagi yang lebih cepat, telegram tapi mahal. On berita-berita narikotiamon, berita habuk niroha, berita pokoknya penting yang urgent sekali. Tapi kalau normalnya itu 1 minggu lah, biar nggak mahal-mahal banget ya. Jadi kalau lihat nulis surat pasti tulisan di bawah. Apalagi itu sama kekasih kan? Terima kasih. Nanti di bawah ada itu notnya. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat, mohon dibalas. Iya ya. Banyak satu server dengan saya. Kalau anak-anak zaman now itu nggak tahu lagi itu. Udah lain lagi kata-kata mutiara mereka. Itulah pentingnya surat. Surat yang kita kirimkan atau surat yang menjadi balasan atas surat kita. Surat itu adalah wakil dari isi hati kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, kita sampaikan di dalam surat tersebut. Kalau surat itu dimasukkan ke dalam amplop dan itu disegel, dilem dengan rapi, ada yang pakai stiker lope-lope, ada yang pakai stiker yang matahari, bunga-bunga kan gitu ya, disegel dia, ditutup, dikunci. Tidak semua orang bisa membukanya. Tidak semua orang bisa membukanya. Yang membuka hanya yang alamat surat tersebut. Dan alamat surat tuh nggak boleh salah, harus jelas. Jangan asal-asal bikin alamat kan. Kepada Adinda tersayang Desi contohnya, Jalan Kecubung, Jakarta. Gak sampai itu suratnya. Banyak jalan kecubung. Jakarta apa? Kan gitu kan? Jadi tujuannya harus tepat. Jalan Kecubung Raya kah? RT berapa? RW berapa? Desa mana? Kecamatan mana? Kabupaten mana? Atau kota? Provinsi? Atau apa dan sebagainya. Lengkap berikut dengan kode pos. Itu surat yang disegel tidak semua bisa buka. Tetapi hari ini tema kita adalah surat yang terbuka. Surat terbuka yang semua orang bisa melihatnya. Paulus mengatakan di dalam perikop kita adalah kita semua orang-orang yang telah menerima pelayanan, menerima Injil Yesus Kristus melalui pelayanan para hambanya, termasuk saya, harus menjadi surat Kristus yang terbuka. Amin. Di ametok kamu, di atas yamu do lapatannya. Surat Kristus yang terbuka berarti melalui kehidupan kita, melalui amang-inang, kakak, abang, semua kita yang hadir di sini, jemaat Tuhan. Melalui diri kita, semua orang bisa melihat siapa Yesus Kristus Tuhan yang kita percaya. Itu amang-inang. Jadi Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus agar mereka mengingat siapa mereka. Dan bagaimana mereka menjalani kehidupannya. Ternyata orang-orang yang telah menerima Injil Kristus, telah menerima keselamatan dari Yesus Kristus, tidak bisa lagi hidup semau-maunya. Hidupnya harus berbeda. Hidupnya harus berwarna yang indah, agar setiap orang yang melihatnya berbahagia. Hidupnya harus berdampak, memberi rasa. Kalau Injil Yesus Kristus, Yesus berkata, kamulah garam dan terang dunia. Garam memberi rasa yang tawar menjadi nikmat. Kamulah terang dunia yang orang hidup di dalam kegelapan, berjalan bersama-sama dengan kita, bisa melihat terang sorga. Itu amanginang. Jadi Paulus ini mengingatkan kita agar kita tidak hidup untuk diri kita saja. Kita hidup tidak hanya menikmati apa yang kita punya, tetapi kita diminta untuk menunjukkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Oh, tak dari mana lah Kristen bah. Lah solo mangalo puang. Mangtai sip do terus. Kasih ada padok ni siado nangi hatana dan dialog. Ingat amanginang, mungkin bagi sebagian orang itu adalah suatu kebodohan.
bagi sebagian orang itu adalah kebodohan. Tetapi tidak perlu kita mengklarifikasi kepada orang yang bebal hati. Kita tidak perlu mengklarifikasi siapa kita, apa yang sudah kita kerjakan kepada orang yang membenci kita. Karena sebaik-baiknya kita, sehebat-hebatnya kita, sepintar-pintarnya kita, semua yang telah kita kerjakan bagi pembenci kita itu tidak ada apa-apanya. Tapi apakah kita berhenti? No. Tetaplah menjadi surat Kristus. Tetaplah bersinar, tunjukkan kalau engkau adalah orang yang telah ditebus Yesus Kristus. Ini pesan firman Tuhan. Pada waktu itu, para pengajar-pengajar sesat mulai mengganggu hati dan iman para jemaat. Para pengajar sesat ini mengatakan, itu Paulus hanya mencari keuntungan diri sendiri, hanya mencari kemegahan dirinya. Apa kata Paulus? Apa yang dia katakan di dalam pelayanannya? Dia tidak perlu mengklarifikasi itu, nggak perlu. Tapi dia mengatakan kepada jemaat, kamu adalah surat pujian kami. Surat pujian yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan dapat dibaca semua orang. Jadi Amanginang, saya pindah dari Tangerang Kota. Kalau nanti ada orang yang bilang, Pendeta Romo Lisiani itu harus di wilayah Tangerang Kota. Apa kau kerjakan di Tangerang Kota? Terus gimana kau? Contohnya begitu kan? Datanglah pencemooh-pencemooh ini. Tak perlu saya mengklarifikasi itu. Saya sudah melayani 5 tahun. Saya sudah berhasil membuat jemaat ngantuk waktu jamita. Udah tahe? Ada udah mau odok sonari? Enggak ada ya. Ini cuma jamita terakhir ini. Tolong melek. Ini khotbah terakhir ini. Ya kan? Saya sudah melakukan ini, saya kasih ini, saya korbankan ini dan ini. Tidak perlu. Karena bagi pembenci saya, bagi pencemooh, itu semua nol. Saya cukup mengatakan seperti apa yang dikatakan Paulus. Lihatlah jemaat yang pernah saya layani di HKBP Tangerang Kota. Karena mereka lah buah dari pelayanan saya. Amin. Buah pelayanan itu harus terlihat nyata Manginang. Tadanau hijalo hamudo aka jamita nahu pasahat urang lobi 5 tahunon. Gabe surat ni Kristus maham. Jadilah surat Kristus yang terbuka yang semua orang bisa melihat. Penuh kasih, mengampuni, tidak benci, tidak dendam, tidak pemarah, berubah. Berubah. Dari orang yang keras hati, yang keras kepala, menjadi orang yang bisa menerima masukan dan bisa dikritik untuk kebaikan. Dari orang yang pelit menjadi murah hati, memberikan berkatnya, menjadi persembahan untuk Tuhan melalui gereja. Jadi itu kita lihat secara nyata. Nanti anak-anak kita buat bazar di depan NHKBP karena mereka ada kegiatan minggu depan yang di Warta tadi. Terlihatlah siapa yang menjadi surat-surat Kristus. Kalau yang tidak belanja, enggak surat Kristus dia. Siap-siap Jonatannya, nanti kurang nanti bazar kalian. Karena mereka akan membuktikan kalau mereka adalah surat Kristus. Amin. Ya, begitu. Buktikan. Nggak cukup bilang saya ini orang Kristen. Saya ini HKBP, Tangerang Kota. Yang paling terkenal di kota Tangerang, di distrik Banten. Nggak perlu kita katakan itu. Saya pendeta di Tangerang Kota, akan pindah ke Kebayoran Selatan. Nggak perlu saya katakan itu. Nggak perlu saya yang memberitakan apa yang sudah saya kerjakan. Tetapi apa yang sudah saya kerjakan itu akan terlihat buahnya dari jemaat yang saya layani. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Dan jika kami melakukan itu, apa dikata Paulus? Itu bukan karena kesanggupan kami, bukan karena kemampuanku. Demikian juga saya Manginang. Boy pahuposaha jami tahun, tangalani Maluku dah. Tangalani pistaru, alehu parsia jari, huparade, alai di batado, nama masu-masu. Gabe lopok mai, sahak mai do denggan di rohamuna, jala marparbue. Ikon marparbue do. Dang boy holan sahat. Jangan jadi tanah yang di pinggir jalan. Masuk kanan. Kalau itu masih mending. Masih ada yang mampir di sini. Masuk kanan, keluar kanan, mutul.
Padok main sifat kita, asal doh konon lipat kita. Kan itu. Jangan jadi tanah yang di pinggir jalan itu. Tidak bisa benih itu bertumbuh. Jangan juga jadi tanah yang di tanah berbatu. Sebentar, itulah tadi masuk kanan keluar kiri, tumbuh sebentar. Tapi akarnya nggak kuat karena langsung keluar. Belum sempat tumbuh, udah keluar. Jangan juga jadi tanah yang bersemak duri. Karena apa? Benih itu tidak akan bisa bertumbuh. Bersihkan dulu hatimu dari semak-semak, dari hama-hama, dari gulma dan lain sebagainya. Agar hatimu itu menjadi tanah yang subur. Tano nanapu. Amin. Jadi tanah yang subur. Tanah yang subur itu akan menjadi tempat benih itu bertumbuh dengan baik. Dan benih yang bertumbuh dengan baik pasti akan berbuah. Dan buahnya menjadi manis. Dan bisa dinikmati semua orang. Itu kita mengenal. Menjadi surat Kristus yang terbuka. Dengan kehadiranku, banyak orang yang bersuka cita. Jangan karena kehadiran kita. Tadi mereka udah ketawa-ketawa. Gini begini, iya kan? Ketawa. Begitu kita datang, langsung diam. Jangan ngomong. Anu si surang kita. Nggak mau ngomong. Tapi harus sebaliknya kita. Ketika kita datang yang tadinya panas situasi, kacau keadaan, maka kita membawa damai. Itu menginang. Menjadi surat Kristus. Tunjukkan. Ketika kita bisa melakukan itu bukan karena kepintaran kita. Bukan karena kebaikan kita. Tetapi Tuhanlah yang memperkenankan kita untuk dipakainya menjadi berkat bagi banyak orang. Itu surat Kristus yang terbuka. Dengan melihat kita, orang lain meneladani hal-hal yang baik. Hal-hal yang positif. Karena itu amanginang yang dikasihi Tuhan, teruslah kita menunjukkan sikap hidup yang baik. Jangan berpura-pura, pura-pura baik. Jangan pura-pura kudus. Tapi sebaliknya hati kita tidak baik. Atau jangan melakukan sesuatu hal yang tidak baik terus-menerus sampai orang ilfil, sampai orang tidak percaya kepada kita. Dulu waktu kami sekolah di mahasiswa teologi di Pematang Siantar, kami tinggal di asrama. Saya memang 1 tahun di asrama, setelah itu saya tinggal di rumah. Jadi waktu tingkat 2 atau tingkat 3 saya udah tinggal di rumah sama orang tua. Teman-teman kan banyak yang dari tempat, dari desa Nawalu ya. Bahkan ada yang dari Jakarta teman saya. Jadi mereka kalau mau minta uang sama orang tua selalu pakai surat. Jadi ada abang kelas saya cerita, kalian kalau minta uang sama orang tua baik-baik. Terus kalian pun baik-baik belajar. Iya bang. Jangan kayak si Anu. Dikasih tahu lah nama abang kelas kami lagi. Gak usah aku sebutkan. Nanti jadi ketahuan. Jangan kayak abang ini. Kami penasaran ada apa gitu kan. Dia karena udah gak dipercaya lagi sama maknya. Dia kalau tulis surat tahu apa kayak mana? Ya nggak tahu lah bang, kami bilang. Dia tulis surat, "Mak, aku perlu uang ini. Terus di bawah tahu kalian, digambarnya kelewang. Abang kelas saya cerita, abang benar. Digambarnya kelewang. Kami bingung, kenapa? Tapi ditulis di bawah. Kalau nggak Mama kasih, asli dari gambar ini akan datang. Jadi fotokopinya dulu, nanti aslinya menyusul. Jadi ancaman kepada orang tuanya. Karena ini mamanya udah tahu anaknya ini bandel. Alinohai nggak bertobat dah bang. Jadi lebih baiknya mantan penjahat daripada mantan pendeta. Saulus ini kan mantan penjahat. Tapi dipakai Tuhan menjadi Paulus, menjadi pelayan yang sungguh-sungguh. Jadi lebih baik mantan pemalas, orang yang malas gereja, daripada mantan orang yang rajin gereja. Jadi ya kan abang kelas kami itu bagus pelayanannya. Orang tuanya nggak hilang akal. Anakku ditulislah bla 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 bla. Digambar mamanya lah uang. Dikirim. Inilah dulu fotokopinya, aslinya menyusul. Satu-satu. Menjadi orang Kristen, kita harus konsisten, berintegritas supaya orang melihat benar-benar kalau kita orang percaya, yang baik untuk diteladani. Mau kayak mana pun kita bilang amanginang,
Haringo tuhatan di debata, molo dibering akka jol maido, manang akka todong tai, manang akka dongan, teman-teman yang dekat dengan kita, kehidupan kita setiap hari, apapun yang kita katakan itu tidak akan berguna. Nol. Jadi ketika kita menjadi surat Kristus, teruslah berubah menjadi lebih baik. Menjadi terang. Ketika kita hadir, terang itu tak bisa ditutupi. Tidak bisa disembunyikan. Dia akan terus memancarkan sinar. Dan terangnya itu akan menyinari sekitarnya. Dengan kehadiran kita maka semakin banyak orang yang percaya dapat melihat jalan terang menuju pada surga. Melihat jalan kebenaran. Kita menginang kehadiran kita. Tuhan akan menunjukkan di dalam kehidupan kita melalui di dalam kehidupan manusia melalui kita sehingga banyak orang yang percaya. Semakin banyak orang yang percaya dan datang menyembah kepada Allah. Oleh sebab itu Amanginang, mari kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Ketika anak-anak melihat orang tuanya mesra, tidak hanya di pesta saja, tidak hanya di gereja saja, di rumah pun tetap mesra. Ubain kopimu pak, udongani homa. Anak-anak akan meniru itu. Jangan kita bosan atau kita jangan putus sabar untuk tetap bertahan di dalam keluarga. Mencintai suami yang tidak baik, mencintai suami yang mau menang sendiri, yang cuek, tidak peduli kepada keluarga, itu enggak mudah. Kalau mencintai yang baik, yang sayang, mudah kan? Gampanglah mencintai itu. Semua kita agak mudah mencintai orang yang baik kepada kita. Tetapi sebagai surat Kristus yang terbuka, sebagaimana yang telah dilakukan Yesus Kristus, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kita pun bisa mencintai orang yang jahat kepada kita. Suami atau istri, seburuk apapun perangainya, sejahat apapun dia, tetaplah cintai. Karena itu Amanginang yang sudah berusia rumah tangganya 10 tahun ke atas, mungkin sudah mulai ada terasa jengah di tengah-tengah keluarga. Jangan menyerah, tahankanlah. Bertahanlah sampai kesudahan. Amin. Iya, bertahan. Jangan waktu sebelum menikah. Lagu nama Rapi Purun dengi. Marjanji au dirohaki ikon ho saudia posroham dia wito Holan hodo hasian. Gudang peha huranganna. Hola kodo hasian. Saya diar saki perohana. Hola kodo olo bolo. Abe dung saut. Dung dapokna. Dung patar sude. Nggak salah pilih tau. Nggak salah pilih tau. Itu dia be bolok kono mudang boy be tahun mak. Gak ada kata menyesal. Jangan anak muda, pacaran pun kalian tanya hatimu, tanya Tuhanmu. Belum tentu yang kau lihat baik dia baik. Siapa tahu tadi kayak mahasiswa STT itu yang ada gambar kelewang itu kan. Berdoa sama Tuhan. Dan jika kau sudah memilihnya, pertahankan sampai mati. Amin. Dung mati pe boy gati. Angku saliling mati dang boy. Jadi bapak-bapak yang sudah mulai aneh-aneh pulang. Ibu-ibu juga, bukan cuma bapak-bapak sekarang yang dicurigai. Ibu-ibu juga banyak. Iya kan? Pulang. Perbaiki hidup. Jadilah surat Kristus yang terbuka. Amin. Iya, anak-anak juga pulang nak, pulang. Jangan suka-sukamu. Nanti gak selamanya kau hidup bersama dengan orang tuamu. Gak selamanya mereka bisa menasehatimu. Selagi mereka masih mengingatkan, itu tanda kasih sayang Tuhan terjadi atas hidupmu. Pulang. Jadilah surat Kristus yang terbuka. Inilah pesan firman Tuhan Amanginang di dalam kehidupan kita. Teruslah kita berubah menjadi lebih baik. Teruslah kita semakin bersinar setiap hari. Kalau dulu sinar kita seperti lilin yang melep-lep, lama-lama menjadi lampu strongking, terang benderang. Sekarang udah kayak lampu ini kan, ini karena dimatikan ini. Kalau hidup lampu ini terang sekali.
Teruslah begitu hidup kita. Sekalipun gak mudah kita jalani, sekalipun banyak beban hidup, tapi orang-orang yang telah hidup di dalam Kristus, yang berbuah, bukan pelayanan yang diterimanya berbuah di dalam hidupnya, maka dia akan terus bersinar. Karena itu amanginang yang dikasihi Tuhan, mari kita terus menyerahkan diri kepada Tuhan, berdoa dan berdoa. Hamu akan atoras naning membuat dana natar diri. Kemarin saya sudah sampaikan waktu kita konseling, tugas kalian tidak cukup hanya membawa anak ini dibaptis, tapi tugas kalian adalah menuntun mereka untuk mengenal Yesus Kristus, dan mereka mengenal kebaikan-kebaikan Tuhan melalui kehidupan Amang dan Inang, ya. Lakukan itu sampai mereka nanti belajar dan mereka bisa menyaksikan imannya. Tapi bukan berarti tanggung jawab orang tua selesai. Terus sampai kita mengakhiri hidup kita di dunia ini. Nanti anak-anak yang kita bawa, kita doakan semoga mereka terus bertumbuh dengan baik. Kita berdoa untuk diri kita, kita berdoa untuk keluarga kita, kita berdoa terus untuk mampu menjadi saksi Kristus. Lau mahamu, pergilah ke seluruh bumi, beritakanlah Injil dan baptislah. Dan siapa yang percaya dia dibaptis, dan siapa yang tidak percaya dia akan dihukum. Katanya tadi dalam epistel kita. Kita harus bisa membawa orang untuk kembali kepada jalan Tuhan. Kita harus bisa membawa orang untuk kembali percaya kepada Tuhan, agar semakin banyak kita yang menjadi pemilik sorga, di mana sorga itu telah disiapkan bagi orang-orang yang percaya. Amin. Kita akan menutup khotbah ini dengan perenungan melalui lagu yang akan kita nyanyikan bersama Amang Inang. Coba kita renungkan apa yang sudah dikerjakan Tuhan dalam hidup kita, dan teruslah berdoa supaya Tuhan memampukan kita untuk melakukan yang dikehendakinya. Ayo kita nyanyikan Selidiki Aku. Tetaplah setia sampai hari Tuhan tiba, menjadi surat Kristus yang terbuka, menyinari semua manusia, menjadi berkat bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Bapak.